Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan, kembali lagi ke channel saya yang sederhana namun banyak manfaatnya. Jadi kali ini saya tidak akan melakukan perbaikan motor saya ya. Jadi saya akan melakukan review sedikit ya mengenai Impact GLD Tools 48S. Jadi kemarin karena saya tahu kedepannya saya akan pasti membutuhkan alat-alat yang untuk perbaikan motor saya, mobil saya dan sebagainya, maka menurut saya Impact Express ini saya perlukan lah untuk membantu kegiatan saya ketika melakukan konten ya. Jadi ini mereknya GLD Tools 48S. Ini kalau saya baca-baca, menurut saya ini generasi kedua. Jadi yang warnanya hitam seperti ini generasi kedua. Jadi GLD ini ada 3 generasi kalau nggak salah. Yang versi pertama warnanya di body casingnya ini warna merah nanti seperti ini. Saya masukkan video warna merah seperti itu. Jadi di sini ada kayak seperti grip karetnya ya, ada grip karetnya, itu yang versi pertama. Lalu yang kedua seperti ini, full plastik. Lalu yang ketiga lebih besar lagi, jadi kurang lebih sama kayak yang pertama tapi gripnya lebih besar. Lalu di sini bagian palu impactnya ya, di sini nih ada seperti untuk pemutarnya ya, ada seperti kayak hammernya ini lebih besar. Menurut saya yang paling bagus, paling kuat nomor versi yang ketiga menurut saya paling bagus, paling kuat, karena di tempat kerja saya teman-teman sudah banyak yang pakai. Oke, jadi kita langsung buka aja. Ini saya beli di Shopee seharga 550.000. jadi saya belinya sudah agak beberapa hari yang kemarin, jadi kardusnya sudah agak jelek seperti ini. Di dalamnya kita dapat apa aja, kita dapat ini teman-teman. Nah, jadi di sini kita dapatkan impactnya itu sendiri guys. Nah, di sini kita langsung lihat ada spesifikasinya ya. Maksimum torsinya sekitar 3.300 tuh, bukan 3.300, ini RPM ya, RPM maksimal. Lalu ada torsinya 330 Nm. Jadi kalau kita biasanya pakai torsi yang pakai stang itu, kita satuannya biasanya kilo ya, kilo. Kalau di sini Newton meter, bedanya seperti itu. Lalu kita lihat di bagian sini ya teman-teman, perbedaan dari yang pertama. Di sini tidak ada karet ya. Kalau yang pertama ya sama yang ketiga, di situ ada karetnya. Jadi untuk pegangan grip ini ya, grip kita supaya nggak terlalu keras ya di tangan, karena di sini kan ada getaran ya, kan. Lalu di sini cuma plastik aja. Kalau yang versi pertama teman-teman bisa lihat, untuk yang seperti ini itu yang merahnya itu bagian gripnya itu terbuat dari karet. Lalu kalau versi yang ketiga ya seperti ini, itu juga ada karetnya, warnanya abu ini, warna grey itu kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi modenya sama ya kurang lebih, untuk mode-modenya dengan versi pertama dan versi ketiga modenya sama. Lalu yang berikutnya kita juga dapat mata untuk shock ya. Jadi untuk versi yang kedua ini di sini ada lubangnya teman-teman, bedanya seperti itu. Kalau versi pertama, kalau kurang tahu ya, kalau versi pertama. Kalau versi yang ketiga saya ada di tempat kerja, jadi tidak ada lubangnya di sini, jadi dia nggak bisa pakai mata seperti ini. Untuk yang segi 6 ya, segi 6 seperti ini. Jadi di sini ada shock 8 mili dan sebagainya. Nah, kita bisa masukkan gini. Jadi kalau untuk bongkar rumah CVT kita bisa pakai ini, seperti itu. Di sini juga ada bonus untuk obeng juga ya, mata obeng, pingmin juga 8, lalu ada 8 dan 10 mili di sini, seperti itu. Lalu di sini adaptornya rekan-rekan, adaptornya. Jadi untuk impact GLD ini ada speknya teman-teman, 48VF. Saya sendiri nggak tahu ini 48VF ini, yang jelas bukan full ya, bukan full.
saya cari spesifikasinya di Google juga nggak tahu VF ini apa. Nah, kalau menurut saya sih tipe ya, tipe aja. Jadi ada teman-teman yang 88 VF dan 48 VF. Kalau teman-teman beli yang versi ketiga itu ada baterai 2, biasanya 88 VF. Mungkin teman-teman bilangnya lebih besar tenaganya, bisa juga seperti itu. Kalau menurut saya sih mAh nya mungkin ya, mAh kapasitas baterainya ini lebih besar yang 88, jadi dia nggak gampang habis. Apalagi kalau pakai yang berat-berat. Kalau di tempat kerja saya itu pakai yang versi ketiga dan 88 VF, harganya 800 ribuan kalau nggak salah, dapat baterai 2. Kalau saya pakai yang ini cuma 550.000, dapat baterai cuma 1. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Lalu di sini juga ada kunci sok teman-teman, yang satu 17 mili, 19 mili, dan satu 22 mili. Ini kunci sok saya kebetulan sudah saya pakai, cuma saya cari tadi tidak ada. Oke, jadi di dalam kotaknya kita dapat impactnya sendiri, adaptor charger, lalu kita juga dapat baterainya cuma satu teman-teman, 550 di Shopee. Jadi mungkin teman-teman ada yang dapat harga lebih murah ya, silahkan di kolom komentar, jadi bisa dibagikan ke rekan-rekan yang lain, agar saya mungkin harganya terlalu mahal, karena ini berinya juga beberapa hari yang lalu udah saya pakai juga, jadi ya, makanya jadi kotor seperti ini, agak jelek. Jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi untuk mata shock khusus impact rekan-rekan, kalau bisa pakai yang warna hitam, jangan pakai yang warna putih kayak gini rekan-rekan. Kalau teman-teman pakai warna putih, meskipun merek apapun ya, meskipun merek Tekiro, merek lebih bagus pun, dia akan cepat rusak. Di bagian matanya sini juga akan sering pecah, di bagian sudut seginya sini. Nah, ini akan sering pecah teman-teman, karena saya sudah ngalami dulu waktu di tempat kerja saya. Memang kalau kita masukkan lebih enteng teman-teman, karena dia meskipun ini ukurannya sama, ukuran setengah ya, setengah inci, tapi kalau kita pakai yang warna hitam dia lebih segan teman-teman. Nah, lebih rapat, gak gampang lepas, bedanya seperti itu. Lalu beda berikutnya yang pasti bagian sudut-sudut seginya lebih kuat kan kalau pakai yang warna hitam. Jadi seperti itu. Kalau saya sarankan untuk teman-teman, kalau memang untuk pekerjaan berat, untuk buka baut roda mobil misalnya, kalau bisa pakai yang sok-sok agak hitam ini 22 mili. Baut roda mobil biasanya kalau enggak 19, 21 biasanya ada. Jadi pakai 22 kayaknya masih bisa sih, cuma agak kocak, bikin rusak mur ya, mur baut rodanya. Jadi kalau kita pakai impact ini rekan-rekan, ini dikhususkan untuk kita pembongkaran ya. Kalau untuk pengencangan kita nggak akan tahu teman-teman torsinya seberapa, karena yang tertera di sini torsi maksimal. Jadi kita nggak tahu ketika kita mengencangkan itu satu kali kan bunyi getaran, atau 2 kali atau 3 kali itu akan berputar terus, karena di sini ada hammernya. Jadi ketika kita melakukan pengencangan berapa kali getaran, kita nggak tahu torsinya berapa. Maka alangkah baiknya ketika kita melakukan pemasangan baut atau mur pakai impact, kita harus cek ulang ya teman-teman. Apalagi kalau untuk pemasangan engine ya, yang perlu biasanya pakai torsi stang itu ya, untuk pemasangan engine head silinder atau apa itu biasanya kan dia harus rata, jadi dia harus pakai torsi, benar-benar pakai torsi. Kalau teman-teman baut kecil, kalau bisa upayakan jangan sampai berlebihan, karena bisa patah kalau pakai impact ini. Lalu kalau untuk baut-baut besar, teman-teman kalau bisa ditambahin, dicek lagi pakai kunci pasring atau kunci sok biasa, pakai sok ini lalu kita stang seperti itu. Jadi kekurangan dari impact itu seperti itu teman-teman. Kadang-kadang teman-teman bisa nyepelekan
teman-teman pasang aja udah itu udah cukup, tapi teman-teman perlu cek ulang teman-teman. Karena kenapa, sebagian itu bagian baut atau mur itu badannya mungkin kepalanya kecil teman-teman, kayak ukuran 19 atau 21 lah, 19 atau 22 kepalanya segitu, tapi badannya besar teman-teman. Kadang-kadang ada yang bagian drat ulirnya itu besar, itu kekencangannya juga beda teman-teman. Kalau teman-teman pakai standarnya ukuran di kepalanya aja itu nggak bisa teman-teman. Jadi di situ ada baut untuk kepalanya, lalu ada dratnya itu kalau dratnya ada yang besar itu dia kekencangannya harus benar-benar kuat teman-teman. Jadi maka dari itu kalau teman-teman pakai impact ini, kalau lagi ngencengin, yang pertama pasti kira-kira, lalu yang kedua pastikan setelah kita mengimpact kita cek ulang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak terjadi fatal teman-teman, tiba-tiba lepas atau kendor di jalan seperti itu. Sekedar cerita aja ya teman-teman, sekedar sharing aja ya. Jadi di tempat kerja saya pakai JLD yang versi ketiga itu kurang lebih sama teman-teman. Kalau pakai merek Uchiha kurang lebih sama casingnya, lalu bagian hammernya ini lebih besar. Kalau versi ketiga lebih besar, menurut saya itu lebih kuat daripada yang versi pertama dan versi kedua. Lebih kuat untuk pembongkaran baut-baut yang agak besar, agak kenceng gitu, pasti kuat. Kalau yang ini memang kurang teman-teman, memang kurang. Jadi pengalaman saya dipakai merek Uchiha dan JLD versi ketiga itu yang seperti ini, yang rusak pertama kali bagian baterai rekan-rekan. Setiap beli satu set yang isi baterai 2, selalu baterainya yang satu kadang-kadang error. Kadang-kadang pertama bisa, nanti lama-lama cepat rusak yang satu. Sudah 2 kali karena sudah 2 kali beli seperti itu. Jadi awalnya nggak masalah, lalu lama-lama drop teman-teman. Dropnya gimana? Ketika kita pakai buat bongkar baut yang agak kencang, tiba-tiba langsung mati, baterainya mati. Kita harus lepas, pasang lagi baru bisa. Seperti itu yang merek seperti itu, Uchiha dan JLD yang versi ketiga, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, kekurangannya di sini teman-teman, itu memang bukan kekurangan waktu baru ya. Ketika kita setelah pakai berat-berat lalu berjalan berbulan-bulan, jadi kelihatan. Nah di bagian sini teman-teman, ini udah mulai aus karena ini bagian pengunci baterainya ya, penahan baterai yang ada di sini. Nah kalau ini juga sudah sering ini lepas ke atas, jadi dia nggak bisa ngunci teman-teman. Nah ini kan harus ngunci, nah harus ngunci seperti ini. Jadi ini untuk pembukanya dia harus ngunci. Jadi di bagian casing ini ya, bodinya seperti ini sudah aus, jadi sampai diganjel. Kadang-kadang waktu ngimpact berat-berat seperti ini, tiba-tiba baterainya lepas seperti itu rekan-rekan. Jadi pengalaman saya pakai yang versi itu sama saja sih menurut saya, karena bagian casingnya kurang lebihnya sama kok, cuma beda tampilan aja. Mungkin hammer aja yang beda. Kalau di versi terakhir itu hammernya yang lebih besar, Kalau baterai teman-teman pakai 48 VF dipakai di 88 VF sama saja, cuma mungkin saja menurut saya ya, 48 VF ini kapasitas baterainya lebih kecil daripada 88. Kalau voltasenya sama sih, pernah saya AVO itu sekitar 21 volt kalau nggak 19 volt, lupa. Jadi seperti itu rekan-rekan review saya hari ini mengenai impact JLD. Jadi impact ini akan menemani saya waktu melakukan pekerjaan saat saya melakukan konten ya, penggantian apapun, di servis apapun di motor dan di mobil saya upayakan bisa maksimalkan untuk alat ini. Oke, terima kasih teman-teman untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tonton terus video saya berikutnya, nanti saya akan
melakukan perbaikan-perbaikan di Kia Visto dan Suzuki Spin. Oke, terima kasih.